Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, yakni Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, yakni Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data bergantung pada sumber informasi dan cara memperolehnya. Sumber informasi terdiri dari narasumber, individu yang memberikan informasi melalui wawancara atau angket. Peneliti harus membangun kepercayaan dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat. Yang kedua, tempat. Sumber data yang mencerminkan kondisi lingkungan, baik dalam keadaan diam, ruangan, alat, maupun bergerak aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, dokumen. Bahan tertulis atau benda yang terkait dengan peristiwa seperti arsip, surat, rekaman, gambar, dan artefak. Adapun sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, data diperoleh langsung dari sumber utama. Dan yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh melalui perantara atau pihak lain. Di sini untuk memasuki pembahasan pertama ada observasi, yaitu teknik pengamatan yang digunakan untuk memahami budaya, perilaku, dan interaksi sosial dalam suatu lingkungan. Observasi mencakup tiga aspek utama. Yang pertama, perilaku budaya, yang kedua, pengetahuan budaya, dan yang ketiga, artefak budaya. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan serta memahami perilaku objek yang diamati. Data yang diperoleh mencakup ruang, pelaku, kegiatan, objek peristiwa, dan waktu. Observasi dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran realistik perilaku, menjawab pertanyaan penelitian, atau melakukan evaluasi. Terdapat beberapa bentuk observasi dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada observasi partisipasi, yang kedua observasi tidak berstruktur, dan yang ketiga observasi kelompok. Untuk jenis-jenis observasi berdasarkan pendekatan, yang pertama ada observasi deskriptif, yang kedua ada observasi terfokus, dan yang ketiga ada observasi selektif. Pembahasan yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan antara pewawancara dan informan. Wawancara dapat bersifat terstruktur dan tidak berstruktur, langsung atau tidak langsung, dengan tujuan memperoleh informasi yang tidak bisa diperoleh dengan metode lain. Jenis pertanyaan dalam wawancara mencakup yang pertama pengalaman untuk mendeskripsikan pengalaman responden, yang kedua pendapat untuk memahami pandangan informan, dan yang ketiga pengetahuan untuk mendapatkan informasi faktual dari informan. Menurut Lincoln dan Guba, wawancara bertujuan untuk memperoleh, merekonstruksi, dan memverifikasi informasi tentang individu, kejadian, atau organisasi. Dalam penelitian kualitatif, digunakan wawancara mendalam yang melibatkan interaksi langsung dengan informan dalam waktu yang relatif lama. Adapun teknik wawancara mencakup autoanamnesa dengan subjek langsung dan alloanamnesa dengan keluarga subjek. Di sini beberapa tips wawancara meliputi mengajukan pertanyaan mudah terlebih dahulu, menghindari pertanyaan ganda, dan membangun hubungan baik sebelum pertanyaan pribadi, serta mengulang jawaban untuk klarifikasi. Tahapan wawancara meliputi yang pertama menentukan informan termasuk bahan dan data yang dibutuhkan. Yang kedua mempersiapkan wawancara mencakup pengetahuan tentang informan, penyusun pertanyaan, dan konfirmasi waktu serta tempat. Yang ketiga gerakan awal mengajukan pertanyaan umum untuk menciptakan suasana nyaman. Yang keempat melaksanakan wawancara
secara produktif, mengajukan pertanyaan spesifik hingga informasi cukup terkumpul. Yang kelima, menghentikan wawancara dan merangkum hasil termasuk refleksi makna dari pengalaman informan. Pembahasan yang ketiga yaitu dokumen. Dokumen adalah sumber data penting yang berisi fakta dan informasi dalam bentuk tertulis, gambar, atau rekaman. Dokumen dapat berupa surat, catatan harian, laporan, foto, artefak, atau data digital. Keunggulan dokumen adalah sifatnya yang stabil, murah, kaya informasi, dan dapat digunakan untuk akuntabilitas. Untuk jenis-jenis dokumen, yang pertama ada dokumen pribadi, catatan atau tulisan individu tentang pengalaman seperti buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Yang kedua, dokumen resmi dibagi menjadi dokumen internal dan dokumen eksternal. Untuk contoh dokumen eksternal seperti buletin dan berita media. Dokumen digunakan untuk mendukung penelitian dengan data tertulis yang dapat diverifikasi. Pembahasan yang keempat, focus group discussion adalah metode penelitian kualitatif yang mengumpulkan data melalui diskusi terarah dalam kelompok mengenai suatu isu spesifik. FGD bukan sekadar obrolan tetapi diskusi sistematis untuk memahami makna suatu tema dari perspektif kelompok. FGD sebagai metode penelitian, metode primer, dan juga metode sekunder. Untuk kelebihan dari FGD, yang pertama, membantu membangun keterbukaan dan memahami perspektif informan. Yang kedua, memungkinkan diskusi yang mendalam dan tidak kaku. Yang ketiga, mengumpulkan informasi cepat dari berbagai latar belakang. Yang keempat, menghasilkan wawasan tak terduga melalui dinamika kelompok. Dan yang kelima, memahami alasan dan motivasi di balik pendapat kelompok. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.